ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Cilacap Senin 13 Maret 2023 di Aston INN Hotel Cilacap. BPN Cilacap menargetkan pelepasan tanah di dalam kawasan hutan untuk reforma agraria selesai di tahun 2023. Kepala BPN Kantah Kabupaten Cilacap, Karsono, mengatakan di Cilacap ada beberapa tanah terindikasi dalam kawasan hutan, di antara lain Desa Cimrutu, Rawapuh, Kecamatan Patimuan, Desa Cilempuyang, Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, dan Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung. Sedang tanah di luar kawasan hutan namun menjadi objek penyelesaian oleh GTRA yakni RW 23 Kelurahan Donan. Setelah tanah tersebut dilepas ke masyarakat, nantinya akan menjadi tanah objek reforma agraria (TORA) melalui redistribusi tanah. Sementara itu, objek yang diprioritaskan adalah areal pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Selain itu, ada juga embung. Pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Beliau berharap masalah sengketa tanah di Kabupaten Cilacap dapat diurai dan diselesaikan. PLT Asisten 1 Pramesti Griana Dewi mewakili PJ Bupati Cilacap mendorong penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk reforma agraria karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Jika ada kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Hendaknya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan membuat permohonan kepada BPN. Nantinya akan mendapat sertifikat setelah diproses. Kabid Pertanahan Disperkimta Cilacap, Ahmad Suhari mengatakan masyarakat yang menghuni kawasan hutan akan diproses melalui PPT PKH. Selanjutnya diusulkan melalui forum GTRA dengan harapan setelah terbit pelepasannya baru diproses sertifikatnya melalui reforma agraria. Untuk tahun ini baru proses permohonan untuk pelepasan. Hari ini kita rapat dengan tim gugus tugas reforma agraria dan juga dengan instansi terkait. Dari Polresta juga hadir, dari Kejaksaan Negeri juga hadir, dari Kodim, dari Camat, Pak Kades, termasuk narasumber utama kita adalah dari Kepala BPKH wilayah 11, Bapak Suhendro. Beliau menyampaikan tahapan-tahapan terkait dengan mekanisme atau tata cara pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Jadi kalau di Cilacap ada beberapa tanah yang memang terindikasi dalam kawasan hutan, antara lain Cimrutu, Rawapuh, Cilempuyang, Bantar Panjang, Pamulihan, dan terakhir termasuk tanah di luar kawasan hutan tapi menjadi rencana objek penyelesaian GTRA yaitu RW 23 di Kelurahan Donan. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh beliau, termasuk juga harapan kita semoga masalah-masalah yang sudah cukup lama, sudah lebih dari 20 tahun bisa terurai dan bisa diselesaikan. Nanti sistem untuk penyelesaiannya seperti apa Pak metodenya dari BPN gugus? Jadi penyelesaiannya tentunya ini kan ada tim tim terpadu. Nah, ada unsur dari pemerintah Kabupaten Cilacap dengan jajarannya. Tim ini bekerja melakukan identifikasi, inventarisasi dan mengusulkan. Setelah kita usulkan nanti akan turun tim teknis. Ya, tim teknis PPT PKH dari Kementerian Kehutanan tentunya dan akan melakukan pengkajian. Kalau itu nanti dilepaskan kepada warga masyarakat, nanti prosesnya adalah menjadi objek TORA, tanah objek reforma agraria melalui redistribusi tanah. Tadi ditekankan bahwa terhadap objek yang diprioritaskan adalah terhadap areal pemukiman, fasum, fasos, tadi juga ada
embung ya, kalau nggak salah, ada juga embung, situ, ya, itu yang menjadi prioritas. Saya mewakili Ibu PJ Bupati, tentu saja menyambut baik kegiatan ini karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan sudah cukup lama, mungkin istilahnya agak terombang-ambing mungkin ya, waktu itu belum ada kepastian. Nah, ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan baik, di mana hanya dengan permohonan kepada BPN nanti masyarakat kita yang berada di kawasan hutan itu akan mendapatkan, mudah-mudahan insya Allah nantinya setelah berproses akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikat untuk tanah yang sudah di dalam penguasaannya. Tentunya ini menjadi harapan kita semua, masyarakat kita, supaya lebih pasti dalam kegiatannya, dalam kesehariannya. Demikian. Pelepasan kawasan hutan. Jadi masyarakat yang menghuni kawasan hutan, yang penting sekarang diproses melalui PPT-PKH, penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Jadi kalau sudah dilepaskan dari kawasan hutan, baru kemudian bisa dibawa sertifikatnya. Tahun ini baru proses permohonan untuk pelepasan. Ini pola baru karena sebelumnya kalau kawasan hutan digunakan untuk pemukiman, pasos itu kan selalu dengan tukar menukar. Tapi mulai setelah terbitnya UJK ini, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang UJK, kan sudah jelas ada peluang penyelesaian dengan pola baru PPT-PKH. Sehingga target kita yang tahun ini dilepaskan dulu dari kawasan hutan, setelah dilepaskan baru kemudian dimohon pensertifikatannya. Jadi prosesnya bisa melalui reforma agraria, nanti kita usulkan di forum gugus tugas reforma agraria. Ini harapannya setelah terbit pelepasannya, proses sertifikatnya melalui reforma agraria juga bisa terbit kepada masyarakat sertifikatnya. Mungkin gitu ya. Tadi sampai ribuan ya Pak? Sampai ribuan. Kalau titiknya ada beberapa tadi disampaikan, tapi yang terluas memang di desa Cimerutu, karena satu desa itu merupakan kawasan hutan seluruhan. Semuanya dalam luas 1.300 hektar itu semuanya merupakan kawasan hutan. Hanya yang diprioritaskan saat ini kan hanya pemukiman, fasilitas umum dan sosial. Kalau yang masih dalam bentuk pemukiman, fasilitas umum dan sosial tidak sampai 1.300 hektar tadi, tapi sekitar 300 hektaran pemukiman dan fasilitas umum sosial. Kalau pemohonnya sampai saat ini identifikasi sudah mendekati 1.000 lebih pemohon yang mengajukan usulan untuk dapat dilepaskan. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.